Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, di mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial abad ke-19 sampai tahun 1945 ini, pertama sekali kita harus memahami bahwa sejak runtuhnya POC tahun 1799 disebabkan banyaknya hutang dan korupsi yang merajalela di tubuh POC, terutama pejabat-pejabat terasnya, maka Batavia ataupun Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan pemerintah Belanda harus berusaha menutupi segala kekurangan yang pernah ditinggalkan oleh POC. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ada 3 era yang perlu kita perhatikan sejak abad ke-19 itu. Yang pertama adalah era kultur stelsel, ya. Kemudian yang kedua adalah era liberal. Kemudian yang ketiga adalah era politik etis. Nah, di era kultur stelsel atau yang lebih dikenal juga sebagai tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda mewajibkan pada para petani untuk menanam komoditas ekspor yang sebagian sudah pernah ditanam petani, tapi sebagian lagi adalah komoditas yang baru dan oleh petani harus ditanam dan harganya nanti akan ditentukan oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri menerapkan kebijakan ini melalui tangan-tangan penguasa lokal, dan penguasa lokal ini nanti yang sampai ke petani. Nah, oleh karena ini sifatnya sangat merugikan para petani, terutama mereka tidak bebas lagi menjual produk pertanian mereka ke pasar bebas, tapi harus kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Dan tentunya dalam hal ini pemerintah membuat harga yang sangat kecil, kemudian petani harus menjualnya ke pemerintah melalui penguasa lokal tadi. Penguasa lokal tadi menjual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan juga. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian yang sangat besar di kalangan petani. Oleh karena itu, maka karena sifatnya pemaksaan, kemudian juga banyak tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar daerah ke daerah tersebut, terutama misalnya di Jawa Barat, yang bukan orang Jawa Barat datangkan, kemudian mereka bekerja di kebun pertanian yang ditetapkan juga oleh pemerintah apa yang ditanam. Maka banyaklah penduduk desa yang melarikan diri atau pindah dari desa tersebut mencari ke
tempat lain, pertanian lain, karena tidak tahan terhadap pemaksaan pemerintah. Ini dilakukan oleh pemerintah karena mereka ingin mendapat keuntungan yang besar. Dari keuntungan yang besar dan nanti mereka berharap bisa menutupi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh PUC. Kemudian di era liberal ini tentu muncul sebenarnya pada masa Kulturstel, karena Kulturstel ini kan berakhir pada 1870. Itu pun ya sebelumnya sudah ada sebenarnya tanam-tanaman yang tidak dipaksakan penanamannya, dan terakhir itu adalah pada tahun 1870. Dan di masa-masa ini juga sebenarnya sudah diterapkan juga apa yang disebut dengan liberalisasi, artinya swasta diberikan kebebasan untuk menggunakan tanah-tanah rakyat atau pemerintah untuk menanam komoditas ekspor dan sebagainya dengan harga yang menguntungkan para petani. Dan diharapkan juga dengan era liberal ini petani sudah bisa mendapat keuntungan, kan gitu. Tetapi sebenarnya semua kebijakan daripada pemerintah itu tidak ada sama sekali yang menguntungkan para petani, rakyat jajahan, semua merugikan. Oleh karena itulah banyak kritikan di Belanda terhadap pemerintah kolonial kebijakannya di Hindia Belanda. Maka tentu mereka adalah bagaimana agar pemerintah jangan menguruk saya keuntungan dari rakyatnya Belanda, karena mereka sudah sangat menderita. Maka mereka ingin berusaha untuk memberikan balas jasa lah pemerintah, dan era ini disebut sebagai politik etis. Era dimana misalnya untuk membalas jasa dari masyarakat Indonesia, mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Kesultanan di Hindia Belanda. Saya kira ini dulu untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjut pembahasan berikutnya, bagaimana dampak-dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap rakyat Indonesia, dan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial, terutama di abad ke-19 ini. Dimana kita melihat banyak nanti pemberontakan yang bersifat sporadis. Terima kasih.